Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dendi Megawati dengan NIM 2200292886. Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas promosi kesehatan, yaitu mempresentasikan tentang edukasi PHBS terhadap rumah tangga dengan teori perubahan perilaku atau social learning theory dari Bandura. Nah, selanjutnya tujuan saya melakukan edukasi PHBS dengan teori social learning theory agar edukasi PHBS ini yang saya lakukan mendapatkan hasil dari perubahan perilaku menuju perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Saya melakukan edukasi PHBS ini, PHBS di rumah tangga itu dengan ibu saya melalui via video call. Di sini saya pertama-tama menjelaskan tentang apa itu PHBS, apa itu PHBS rumah tangga, serta tujuan PHBS itu apa, selanjutnya manfaat, dan saya memberikan beberapa contoh tatanan PHBS yang baik. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita membahas PHBS, kita harus tahu dulu nih apa sih itu PHBS. Nah, PHBS merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS itu adalah sebuah perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam kesehatan dan aktivitas masyarakatnya sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih itu pengertian PHBS rumah tangga. Nah, PHBS rumah tangga itu merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke tujuan dan manfaat dari PHBS. Nah, tujuan utama dari gerakan PHBS ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran dan pengetahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalankan perilaku kehidupan sehari-hari yang bersifat bersih dan sehat. Nah, selanjutnya itu manfaat PHBS sendiri. Apa sih itu manfaat PHBS? Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS terhadap masyarakat, mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup yang baik. Nah, selanjutnya ini teman-teman, kita menuju ke 10 tatanan PHBS pada rumah tangga yang baik. Nah, yang pertama itu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak kesehatan, baik itu dokter, bidan, ataupun para medis yang memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Langkah-langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Selanjutnya, pemberian ASI eksklusif. Nah, kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 sampai 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan rumah tangga. Nah, yang ketiga ini menimbang bayi dan balita secara berkala. Praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 hingga 5 tahun. Posyandu juga dapat menjadi tempat memantau pertumbuhan anak dan menjadikan kelengkapan dari imunisasi. Penimbangan secara teratur juga dapat memudahkan deteksi dini dari kasus gizi yang buruk. Nah, selanjutnya itu
yang keempat, menggunakan air bersih. Pentingnya menggunakan air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang sangat sehat. Nah, selanjutnya yang kelima itu contoh cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Praktek ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai jenis penyakit berkat tangan yang bersih dan bebas dari kuman. Selanjutnya yang keenam, menggunakan jamban sehat. Nah, menggunakan jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Nah, selanjutnya yang ketujuh nih teman-teman. Yang ketujuh ini memberantas jentik nyamuk. Nah, nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit dan memutuskan siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Nah, kita harus memberantas jentik-jentik nyamuk yang ada di lingkungan rumah kita juga ya, agar terhindar dari penyakit. Nah, selanjutnya itu mengkonsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur itu sangat penting dan dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Dan selanjutnya yang ke-8 itu adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, aktivitas fisik itu dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga agar tubuh kita itu sehat dan terhindar juga dari penyakit ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir yang ke-10 ini itu tidak merokok di dalam rumah. Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Nah, berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam ruangan itu dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Nah, jadi jika di lingkungan kalian itu masih ada orang atau bahkan bapak atau orang yang bertamu di rumah itu setidaknya boleh diingatkan untuk tidak merokok di dalam ruangan, dan itu demi kesehatan mereka dan kesehatan kita sendiri. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ini adalah contoh beberapa edukasi PHBS terhadap rumah tangga dan berupa perubahan perilaku yang menjadi yang lebih baik. Sepertinya contoh yang pertama itu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Itu setelah kita dilakukannya kegiatan atau setiap mau makan atau setelah makan itu kita wajib mencuci tangan. Nah, dari yang biasanya nggak pernah cuci tangan gitu, jadi sering cuci tangan itu seperti kebiasaan yang buruk menjadi baik. Nah, selanjutnya yang kedua itu memberantas jentik di rumah sehingga lebih menjaga lingkungan agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Seperti yang misal jarang dilakukannya di rumah kegiatan memberantas jentik-jentik, sehingga seperti setiap hari atau 3 hari sekali itu dilakukannya pemberantasan jentik-jentik, itu kan seperti perubahan yang buruk menjadi baik juga agar demi kesehatan dan mencegah penyakit. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menggunakan air bersih dan selalu menggunakan air bersih agar terhindar dari penyakit. Nah, menggunakan air bersih agar tidak terhindar dari penyakit ini seperti membuang air yang sudah kotor, rajin menguras bak, yaitu seperti contohnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kesimpulan dari presentasi yang sudah saya lakukan ini adalah dengan adanya edukasi PHBS dengan sosial dalam teori di lingkungan rumah tangga, semoga menjadi lebih sehat dan lebih baik. Menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga yang sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Manfaat PHBS di rumah tangga antara lain seperti setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas
anggota rumah tangga dan manfaat PHBS rumah tangga selanjutnya adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan anak-anak dan keluarga itu tumbuh sehat dan gizi tercukupi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.